Selamat pagi, salam dalam kasih keluarga kudus. Dari Biara Bethlehem Salatiga, saya Roma Martin MSF, hadir menyapa Anda semua dalam cinta Tuhan. Hari ini, Rabu 29 April, pekan ketiga Paskah. Saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan Injil Yohanes, bab 6, ayat 35 sampai dengan 40. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, syukur dan terima kasih atas kasih karunia-Mu yang senantiasa menyertai kami dan menghantar kami sampai pada pagi hari ini. Kami akan memulai kehidupan kami pada hari ini dengan berbekal pada sabda-sabda-Mu. Semoga saat kami mendengarkan sabda-Mu, Engkau menolong kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mendengarkannya dengan baik, meresapkannya dalam hati kami, dan menjalankannya dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 6, ayat 35 sampai dengan 40. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan dibuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita berbicara mengenai Yesus sebagai Putra Allah, dari dahulu sampai sekarang ini, dan mungkin sampai selama-lamanya, akan selalu menimbulkan pertentangan, akan selalu menimbulkan kontroversial. Karena di satu pihak, begitu banyak orang yang percaya bahwa Yesus sungguh Putra Allah, tetapi di lain pihak, banyak juga yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Putra Allah. Maka akan selalu ada pertentangan dan kontroversial. Itu semua, pertentangan dan kontroversial itu justru menjadi tantangan bagi kita di satu pihak, dan di lain pihak menjadi kesempatan bagi kita untuk memberikan kesaksian. Tantangan bagi kita untuk berpegang teguh pada kepercayaan itu. Tantangan bagi kita untuk berpegang teguh pada iman yang kita yakini bahwa Yesus adalah Putra Allah yang hidup. Dan di lain pihak adalah kesempatan bagi kita untuk memberi kesaksian bahwa Dia sungguh Putra Allah yang hidup. Kita akan kuat menghadapi tantangan itu. Kita akan kuat memberikan kesaksian kepada dunia ketika kita sungguh-sungguh dijiwai oleh Kristus sendiri. Ketika kita sungguh-sungguh tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita.
Oleh karena itulah, Ia memberikan kepada kita dirinya sendiri, tubuhnya sendiri, sebagai makanan rohani bagi kita, yang akan menguatkan kita dan memampukan kita untuk bertahan, untuk berdiri teguh atas iman kepercayaan bahwa Dialah Allah yang hidup, untuk memberi kekuatan kepada kita, untuk memberikan kekuatan kepada jiwa kita, supaya kita dapat terus-menerus memberikan kesaksian-kesaksian di dalam hidup kita tentang Yesus Kristus yang adalah Allah yang hidup. Maka hari ini, supaya Ia tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Dia, Yesus katakan kepada banyak orang bahwa Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tubuh dan darahnya menjadi makanan dan minuman bagi kita. Sebagaimana makanan dan minuman masuk ke dalam tubuh kita dan menyatu dengan kita, demikian tubuh dan darah Kristus masuk dan berdiam di dalam diri kita. Dan dengan demikian, kita ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita. Dan saudara-saudari, inilah kekuatan kita. Kekuatan kita untuk berdiri teguh atas iman kepercayaan bahwa Kristus adalah Putra Allah yang hidup. Dan kekuatan bagi kita untuk terus-menerus memberi kesaksian lewat hidup keseharian kita. Dialah yang telah membebaskan kita dari dosa. Dialah yang mengajarkan untuk saling mengampuni. Dialah yang mengajarkan untuk mengasihi Allah dan sesama. Dan kita, murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya, setia untuk melaksanakan ajaran-ajaran itu. Mengampuni sesama dengan setulus hati dan mengasihi Tuhan Allah serta sesama kita dengan segenap hati kita, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Semoga kita sekalian dengan tekun terus-menerus menerima Kristus sebagai santapan rohani kita, baik secara fisik maupun secara batiniah pada hari-hari ini, yang akan menguatkan dan meneguhkan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan pada hari ini, dan biarlah Dialah yang berkarya di dalam dan melalui kita untuk keselamatan bangsa kita. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas Yesus Kristus, Putramu, yang telah Engkau berikan kepada kami sebagai santapan rohani kami. Semoga kami dapat menyambutnya setiap hari, baik secara batin, secara spiritual, maupun secara langsung. Dan semoga kehadirannya dalam diri kami membuat kami bersatu senantiasa dengannya, yang menjadi kekuatan bagi kami untuk berpegang teguh dalam iman kepercayaan kepadamu melalui Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, dan juga memberikan kesaksian kepada dunia lewat cara hidup kami setiap hari. Dialah Putramu Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara, keluarga saudara, dan karya-karya saudara, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Rabu, rancangan Allah baik untukmu.